itu adalah ternyata afterplay itu lebih banyak bisa dimain-mainkan ya dok ya. Tapi orang kadang-kadang cenderung karena sudah puncaknya sudah tercapai. Orang kalau udah naik gunung sampai ke puncak gitu kan, oh udah selesai. Tapi kan sebenarnya di gunung itu setelah selesai kita mendaki gitu kan, kita mau istirahat, tapi kan kita mesti mencari tempat yang berteduh yang enak, pemandangan yang bagus, ya kan? Kita kan mesti mencari seperti itunya kan. Sudah sampai ke puncak nih, kita cari. Tentunya Anda pernah mendengar istilah foreplay. Tapi dalam segmen To The Point malam ini kita bukan akan membahas soal foreplay, melainkan satu istilah lagi yaitu afterplay. Apa sih sebenarnya afterplay itu? Kita lihat dulu apa pendapat dari Ferdi Hasan dan juga Yuni Sarah. Kamar mandi lah ya. Kamar mandi, cuci-cuci. Yang ada aja pas saat itu ngapain gitu, tapi yang pasti kita tahu yang di sampingnya begitu jadi ikut juga. Biasanya ya jangan langsung ditinggal, udah gitu jangan dong, gak enak kan. Biasanya ya tergantung gitu ya, tergantung suasananya gimana ya. Kadang-kadang nonton TV lagi atau ngapain, tapi yang jelas nggak mungkin langsung ngerokok ditinggal tidur atau gitu, nggak enak lah. Ya paling suka sih kadang-kadang ngebahas ya, nanya gimana gitu. Evaluasi kayaknya ya, kayak sekolah ada evaluasinya. Demikianlah tadi pendapat mereka dan mungkin sekarang langsung saja kita tanya kepada pakarnya. Kebetulan malam ini sudah hadir bersama saya Dr. Boyke. Apa kabar Dr. Apa kabar Boyke? Dian? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Iya, dokter ini loh. Dulu kan kita sering banyak orang bicara soal foreplay. Iya. Nah rupanya ada lagi yang namanya afterplay. Iya. Nah ini kayaknya lumayan jarang dibicarakan ya dok. Jadi sebenarnya apa sih afterplay itu? Jadi kalau kita mau melihat suatu siklus hubungan seksual ya, Master and Johnson itu membagi atas 4. Foreplay, masa perangsangan, terus masa dataran tinggi, kemudian orgasme, kemudian afterplay. Jadi satu masa setelah orgasme. Dan biasanya orang kadang-kadang cuek gitu terhadap masa ini. Ini yang nggak bener. Justru di masa afterplay ini beberapa pakar mengatakan bahwa afterplay sebenarnya adalah suatu masa yang hubungan seks sebenarnya. Bahkan kita tahu secara medis 15% ya lebih peka kulit kita pada saat afterplay, sehingga sentuhan-sentuhan yang diberikan setelah orgasme tadi itu akan memberikan dampak yang sangat positif dalam keharmonisan pasangan. Terus kalau dilihat di Indonesia ya dok, kan pola tingkah laku seksual di Indonesia itu kan sedikit berbeda ya dokter ya. Nah apakah di Indonesia ini penerapan afterplay itu kalau menurut pengalaman dokter ya dari pasien-pasien itu seberapa besar dok? Ya kalau Dian tahu sendiri ya, yang orgasme aja di Indonesia itu cuma sekitar 45%-an, 40-45% wanita-wanita yang orgasme ataupun sering orgasme dalam hubungan seks. 55% mereka nggak pernah mencapai orgasme. Apalagi afterplay yang istilah yang begitu baru ya. Jadi saya sih menduga bahwa cukup banyak pria-pria atau bahkan wanita juga yang tidak mengerti mengenai afterplay ini. Jadi waktu kita bicarakan ini memang masalah yang sebenarnya mereka harus sudah mulai tahu bahwa justru afterplay inilah yang bisa mengikat, bisa memberikan keteduhan ya, kesenangan, kenikmatan yang lain bagi pasangan. Gitu loh. Lalu untuk pembangunan suasananya nih dokter, membangun suasana untuk mendapatkan afterplay yang asik itu gimana ya dok? Sebenarnya sih suasana dari orgasme aja udah menarik tuh ya kan. Oleh karena itu ketika kita membangun suasana itu seyogyanya sih suasana sebelumnya itu kita tetap pertahankan moodnya. Misalnya ketika kita orgasme kan kita rasanya ya pengen memeluk, kita teruskan gitu loh. Apalagi wanita itu kan mempunyai sifat multi orgasme.
Dan pada afterplay ini kita bisa bercanda, ngomongin sesuatu hal yang saling menyenangkan, mengingat hal-hal yang romantis itu perlu ya. Iya, cuma kan kadang-kadang dokter ada gitu loh situasi atau kondisi yang membuat kita jadi suka nggak kepikiran untuk melakukan afterplay gitu. Jadi begitu selesai kita langsung harus bagaimana, ada yang harus dikerjakan. Biasanya adalah mereka-mereka yang sibuk, jutek, yang banyak pekerjaan, stres, numpuk gitu. Hubungan seksnya tuh punya sekedar, ya udah deh, kamu mau, ya udah kita kerjain, udah selesai, aku kerja lagi ya. Misalnya begitu. Atau mikirin udah afterplay, mikirin mau lebaran atau misalnya mikirin sesuatu, belum apa-apa. Ayo Pak, kenapa lagi meluk, kenapa? Beras habis. Nah misalnya gitu kan. Kita kan jadi suasana itu kan nggak bagus gitu loh ya. Kita juga akhirnya seks itu hanya sekedarnya saja gitu. Oleh karena itu saya sering mengatakan kepada pasangan-pasangan yang sudah menikah ya atau sudah menikah lama, tolonglah bangunlah suasana bercinta itu, suasana seks itu mau dari mulai foreplaynya ya, afterplaynya ya, itu adalah sebagai bagian daripada ekspresi cinta kita gitu loh, sebagai ekspresi daripada bahwa ya kita memang mencintai pasangan kita. Kita berpikir apa yang harus kita berbuat ya untuk pasangan kita supaya afterplay kali ini menyenangkan. Aku kan punya es krim, atau misalnya aku kan punya kurma, aku punya coklat gitu. Kita kasihin ya. Atau aku pengen menyalakan untuk menenangkan rokoknya sedikit ya, boleh-boleh aja ya. Atau aku cuma pengen meluk aja dia gitu sepanjang hari itu. Jangan banyak bergerak. Saya pengen melukin kamu. Saya pengen menikmati detik-detik ini sampai benar-benar ngantuk dan tertidur bersama, boleh saja gitu loh. Tapi jangan sama terus setiap kali meluk lagi kan bosan-bosan juga nih, nggak ada ganti-gantinya perasaan dari zaman kapan sampai sekarang mungkin. Nah itulah ya. Atau setelah afterplay kita lanjutin mandi berdua yuk gitu ke kamar mandi, tapi alat-alat bathtubnya sudah disiapkan, air hangatnya udah siap, terus kita lari-lari berdua, jeburan mandi berdua, itu juga tetap afterplay yang menyenangkan gitu loh. Oh, jadi sebenarnya banyak yang mengatakan, banyak yang berpikir kalau afterplay itu harus selalu romantis, tapi ternyata bercanda juga bisa gitu. Bercanda juga menyenangkan. Terus siram-siraman air, cuci rambut berdua, terus kita melukan lagi di situ, boleh saja. Setelah itu mau lagi foreplay lagi yang akan datangnya, ronde kedua boleh-boleh aja. Tapi jangan dianggap afterplay itu sebagai satu hal kematian seks gitu. Jadi setelah selesai gitu loh. Udah nggak ada apa-apa lagi, kita juga capek, dua-duanya capek, langsung diem aja, bengong kayak nggak ada ekspresi lagi gitu loh. Justru itu yang harus dibangun gitu. Oh, jadi kalau misalnya kalau disamakan dengan orang olahraga itu afterplay itu seperti cooling down ya, Dok ya. Tapi sebenarnya nggak cooling down. Nggak cooling down, kalau bisa malah persiapan lagi untuk session yang kedua, ronde yang berikutnya gitu. Oh, jadi sekarang kalau misalnya saya bilang memang perbedaan antara foreplay dan afterplay itu adalah ternyata afterplay itu lebih banyak bisa dimain-mainkan ya, Dok ya. Karena orang kadang-kadang cenderung karena sudah puncaknya sudah tercapai. Orang kalau udah naik gunung sampai ke puncak gitu kan, udah selesai. Tapi kan sebenarnya di gunung itu setelah selesai kita mendaki gitu kan, kita mau istirahat, tapi kan kita mesti mencari tempat yang berteduh yang enak, pemandangan yang bagus ya kan. Kita kan mesti mencari seperti itunya kan. Sudah sampai ke puncak nih, kita cari pemandangan yang bagus. Kita mesti cari mata air yang untuk menghilangkan kehausan. Nah itu semua bisa dipakai dalam bentuk afterplay gitu. Jadi kalau saya ambil kesimpulan bahwa afterplay itu adalah salah satu dari sekian banyak cara untuk lebih mengekspresikan cinta. Dan ingat, kulit kita lebih sensitif 15%. Lebih sensitif sehingga sentuhan, ciuman, rabaan itu akan lebih terasa nikmatnya dibandingkan pada fase-fase seks sebelumnya. Pantesan dokter, saya baru tahu loh kalau kulitnya lebih sensitif 15%. Oke, baiklah wanita. Anda perlu ingat 15% lebih sensitif berarti itu akan memberikan sensasi-sensasi yang lebih luar biasa lagi buat kita para wanita maupun juga untuk pasangan kita. Dan sebagai satu kesimpulan bahwa banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk lebih mengharmoniskan lagi hubungan suami istri. Dengan demikian, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Terima kasih banyak Dokter Boyke atas bermanfaat ya. Iya dokter, tentu saya langsung praktek nanti. Baiklah wanita, sebelum berakhir saya mau mengucapkan terima kasih kepada Hotel Borobudur, Sebastian Gunawan, Wong Hang, dan juga Absolut atas baju yang saya kenakan pada kesempatan ini. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Selamat malam.